Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sorong ingin menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurliani Istiqomah. Saya Nurintan Oktaviani. Saya Rizka Octavia. Saya Rahdatul Fikriya. Saya Jumarni. Berikut adalah pemaparan dari materi yang akan kami tayangkan. Terima kasih. Mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Di mana kita di sini akan mengetahui apa itu pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia yaitu merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial. Di mana manusia itu sendiri mempunyai kemampuan atau daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya saat bekerja. Baik, kita lanjut ke pembahasan yaitu analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan itu sendiri terdiri atas dua kata, yaitu analisis dan pekerjaan, di mana analisis berarti sifat atau uraian, sedangkan pekerjaan adalah barang yang dilakukan atau diperbuat untuk memenuhi tugas atau kewajiban. Oke, next kita masuk ke manfaat analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan tentu saja memiliki segudang manfaat, di mana yang salah satunya yaitu untuk membentuk sumber daya manusia yang handal dan kompeten dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin canggih seiring dengan berjalannya waktu. Untuk materi selanjutnya yaitu data dan informasi analisis pekerjaan. Berikut beberapa pengumpulan data dan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama yaitu wawancara atau interview. Yang kedua yaitu pengamatan atau observation. Yang ketiga yaitu diary atau buku harian partisipan. Yang keempat yaitu teknik-teknik kuantitatif. Materi yang selanjutnya itu tantangan dan hambatan implementasi perencanaan sumber daya manusia. Salah satu tantangan yang harus dihadapi yaitu antara lain yang pertama, mempertahankan keunggulan kompetitif. Yang kedua, mendukung keseluruhan strategi bisnis. Yang ketiga, menghindari konsentrasi berlebihan pada masalah-masalah harian. Selain ada tantangan yaitu ada juga hambatan. Yang pertama yaitu tujuan yang tidak tepat. Yang kedua, sistem kompensasi. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu pelaksanaan analisis pekerjaan. Dalam prakteknya ada dua jenis analisis pekerjaan, yaitu model konvensional dan model modern. Contoh analisis pekerjaan dengan model konvensional antara lain yaitu tanggung jawab setiap divisi perusahaan, kendala pembinaan dan pelaksanaan, kewajiban umum setiap personel pada divisinya. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke materi jenis analisis pekerjaan. Di sini ada dua jenis analisis pekerjaan yaitu yang pertama analisis pekerjaan atau tradisional job description. Yang kedua yaitu analisis pekerjaan yang berorientasi hasil atau result oriented job description. Next kita masuk ke berbagai faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Di sini ada dua faktor, yang pertama yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Untuk pembahasan yang pertama yaitu faktor eksternal, di mana persediaan karyawan berdasarkan analisa pasar, tenaga kerja, serta tren kondisi kependudukan sehingga ada kerjasama antara penyediaan tenaga kerja dengan perusahaan dengan menjamin kuantitas dan kualitas karyawan. Masuk ke materi yang kedua yaitu faktor internal, di mana menghitung jumlah para karyawan serta mengevaluasi kemampuan mereka sebagai bentuk adanya kemungkinan untuk pembukaan atau mengisi lowongan-lowongan yang telah tersedia. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke tantangan dalam analisis jabatan. Tahapan analisis jabatan meliputi identifikasi pekerjaan, pengumpulan data, klasifikasi data atau output, di mana deskripsi dan spesifikasinya merekrut atau untuk membuka pekerjaan. Selanjutnya itu kita masuk ke desain pekerjaan. Simaroma berpendapat bahwa desain pekerjaan adalah proses menentukan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya di dalam organisasi. Tentu saja desain pekerjaan memadukan isi pekerjaan di mana di dalamnya terdapat tugas, wewenang, dan hubungan. Selanjutnya kita masuk ke poin terakhir yaitu kesimpulan. Sumber daya manusia adalah suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang yang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial. Atau sumber daya manusia yaitu
Kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya serta bekerja karena termotivasi oleh keinginannya untuk memenuhi kepuasannya. Analisis pekerjaan juga berfungsi untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia dengan menganalisis kebutuhan skill yang dibutuhkan perusahaan. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Kita masuk ke pengertian perencanaan sumber daya manusia. Jadi perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi tersedianya dan kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan. Itu menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson tahun 2001. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning merupakan proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia organisasi dari proses yang diinginkan di masa depan. Sedangkan sumber daya manusia adalah seperangkat proses-proses dan aktivitas yang dilakukan bersama oleh manajer sumber daya manusia dan manajer lini untuk menyelesaikan masalah organisasi yang terkait dengan manusia. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dan tantangan perencanaan SDM. Tujuannya dilakukan perencanaan SDM adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses didasari oleh supply dan demand dalam konteks SDM perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke tantangan yang sering terjadi pada perencanaan SDM, yaitu standar etika diperlukan bagi manajemen yang bertugas melaksanakan seleksi, agar didapat karyawan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan. Pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah yang terjadi di perusahaan itu ada 3. Yang pertama, pendekatan mekanis atau klasik. Pandangan pendekatan ini menunjukkan sikap bahwa tenaga kerja harus dikelompokkan sebagai modal yang merupakan faktor produksi. Yang kedua, pendekatan paternalisme merupakan suatu konsep menganggap manajemen sebagai pelindung terhadap karyawan agar karyawan tidak meminta bantuan kepada pihak lain. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan sistem sosial atau human relation. Pemimpin perusahaan mulai mengarah pada pendekatan dalam pemecahan masalah, selalu memperhitungkan faktor-faktor lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke manfaat dan faktor. Ada beberapa manfaat bagi perusahaan melakukan perencanaan SDM, yaitu yang pertama, mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Terus yang kedua, tim HR bisa bekerja secara proaktif dalam menemukan kandidat yang sesuai. Terus yang ketiga, meraih visi dan misi perusahaan secara lebih optimal. Selanjutnya, dapat memberikan hasil yang optimal pada perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Yang pertama, faktor eksternal adalah berbagai hal yang pertumbuhan dan perkembangannya berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Selanjutnya kita masuk ke faktor internal, adalah berbagai kendala yang terdapat dalam organisasi itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke fase dan model. Fase proses perencanaan SDM. Yang pertama, mengidentifikasi isu bisnis yang utama. Yang kedua, menentukan implikasi SDM. Yang ketiga, mengembangkan tujuan dan sasaran SDM. Yang keempat, merancang dan melaksanakan kebijakan, program, dan praktek SDM. Selanjutnya yang terakhir, mengevaluasi, merevisi, dan memfokuskan kembali. Selanjutnya kita masuk ke model perencanaan SDM. Yang pertama ada HR objektif, yang kedua organization planning, yang ketiga HR auditing, yang keempat HR forecasting, dan yang kelima action plan HR program. Oke, jadi kita masuk ke kesimpulannya nih teman-teman. Jadi kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu dan kemampuan dalam mengelola, mengorganisasikan, merencanakan, serta mengembangkan individu sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Pendekatan yang dilakukan dalam manajemen sumber daya manusia saat ini yaitu pendekatan mekanis, pendekatan paternalisme, dan pendekatan sistem sosial yang mana dapat berfungsi memperbaiki sistem kerja dan program agar dapat tercapainya tujuan target sebuah perusahaan atau organisasi itu sendiri. Perencanaan karir suatu proses yang digunakan seseorang untuk memilih tujuan karir dan jalur karir untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai suatu proses untuk menyesuaikan tujuan karir
dan kemampuan individu dengan kesepakatan untuk mengisi secara teratur. Pengembangan karir semua usaha pribadi karyawan yang ditunjukkan untuk melaksanakan rencana karirnya melalui pendidikan, pelatihan, pencarian, dan perolehan kerja serta pengalaman kerjanya. Model pengembangan karir. Yang pertama, on the job training, 2 off the job training, 3 mutasi dan rotasi, 4 coaching, 5 promosi. Oke, kita akan masuk sekarang di peran fungsi sumber daya manusia dalam penerapan dan pengembangan karir. Perencanaan dan pengembangan karir tidak terlepas dari sentuhan manajemen di dalam suatu organisasi. Di dalam organisasi, peran ini dimainkan oleh fungsi sumber daya manusia sebagai penanggung jawab berbagai aktivitas yang terkait dengan penarikan, pengembangan, dan akhir masa kerja karyawan suatu organisasi. Dan manajemen karir merupakan proses berkelanjutan mengenai penyiapan, mengimplementasikan, dan monitoring secara karir yang dilakukan individual atau dalam hubungan dengan jenjang karir yang ditetapkan organisasi menurut Bernard dan Roslet tahun 1993. Baik, kita masuk ke materi 4, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Masuk ke pembahasan pengertian keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu keselamatan kerja sendiri merupakan aktivitas perlindungan karyawan secara menyeluruh. Artinya, perusahaan berusaha untuk menjaga jangan sampai karyawan mendapat suatu kecelakaan pada saat menjalankan aktivitasnya. Sedangkan kesehatan kerja adalah upaya untuk menjaga agar karyawan tetap sehat selama bekerja. Artinya, jangan sampai kondisi lingkungan kerja akan membuat karyawan tidak sehat atau sakit. Untuk menjaga agar keselamatan kerja karyawan terjaga dan terjamin, maka dari itu harus memperhatikan komponen-komponen yang perlu dilakukan dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja yaitu 1. Membuat karyawan merasa nyaman. 2. Memperlancar proses kerja. 3. Agar karyawan berhati-hati dalam bekerja. 4. Mematuhi aturan-aturan dan rambu-rambu kerja. 5. Tidak mengganggu proses kerja. 6. Menekan biaya. 7. Menghindari kecelakaan kerja. 8. Menghindari tuntunan pihak-pihak tertentu. Resiko yang dihadapi. Setiap profesi pasti memiliki resiko dalam pekerjaannya, khususnya bagi pekerja industri yang memiliki resiko dan tingkat bahaya yang lebih tinggi, dikarenakan selalu bertuntut dengan peralatan berat, bahan-bahan kimia yang berbahaya, atau lain sebagainya. Pemicu terjadinya kecelakaan kerja dibagi menjadi 4 dengan prosentase masing-masing, yakni kecelakaan akibat jenis pekerjaan yang tidak aman, kondisi lapangan kerja, dan kecelakaan di luar kuasa manusia. Bahaya pekerjaan dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Bahaya jenis kimia, 2. Bahaya jenis fisika, 3. Bahaya jenis proyek atau pekerjaan, 4. Bahaya jenis aspek manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja yaitu yang pertama, perlengkapan peralatan kerja, 2. Kualitas peralatan kerja, 3. Pengawasan, 4. Kedisiplinan karyawan, 5. Umur alat kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja yaitu beban kerja, 2. Lingkungan kerja, 3. Kapasitas kerja, 4. Alat perlindungan diri, 5. Kondisi psikologi. Ruang lingkup dan syarat keselamatan kerja, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ruang lingkup keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Kemudian, hal lain yang berkaitan dengan syarat-syarat keselamatan kerja. Dalam praktiknya, keselamatan kerja yang ditetapkan oleh setiap perusahaan adalah
mencegah atau memberi pertolongan keselamatan kerja yang dimiliki harus memiliki syarat-syarat seperti yang telah ditetapkan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 1970. Larangan dan kewajiban untuk bekerja, yang pertama yaitu wajib menjaga penampilan, kedua wajib memberi salam dengan senyuman kepada semua tamu atau teman kerja, yang ketiga yaitu wajib menjaga nama baik perusahaan, yang keempat wajib menjaga rahasia perusahaan, yang kelima wajib menjaga kepribadian teman-teman kerja, yang keenam wajib menaati peraturan perusahaan, yang ketujuh yaitu wajib menjaga inventaris perusahaan. Selanjutnya yaitu larangan untuk bekerja. Yang pertama yaitu dilarang minum minuman keras, yang kedua dilarang makan pada saat jam kerja atau kecuali waktu istirahat. Yang ketiga dilarang bermain-main HT. Yang keempat dilarang memakai fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Yang kelima yaitu dilarang melecehkan teman kerja atau tamu. Yang keenam dilarang meninggalkan kerja tanpa seizin manajer operasional. Yang ketujuh dilarang bermain HP pada saat jam operasional. Selanjutnya yaitu cara mengurangi kecelakaan kerja, yaitu dengan yang pertama, satu, buat aturan tentang keselamatan kerja. Yang kedua, buatkan rambu-rambu yang mudah dibaca. Yang ketiga, sediakan alat pengaman kerja. Yang keempat, selalu melakukan pemeliharaan alat secara terus-menerus. Yang kelima, yaitu melakukan pengawasan secara ketat. Yang keenam, yaitu memberikan sanksi bagi yang melanggar. Kesimpulannya yaitu keselamatan kerja merupakan aktivitas perlindungan karyawan secara menyeluruh, sedangkan kesehatan kerja adalah upaya untuk menjaga agar karyawan tetap sehat selama bekerja. Tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja antara lain membuat karyawan merasa nyaman, memperlancar proses kerja, dan lain-lain. Risiko yang dihadapi antara lain cacat fisik, cacat mental, cacat seumur hidup, dan meninggal dunia. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja antara lain kelengkapan dan kualitas peralatan kerja, kedisiplinan karyawan, ketegasan pimpinan, semangat dan motivasi kerja, pengawasan, serta umur kerja. Cara mengurangi kecelakaan kerja diantaranya membuat peraturan tentang keselamatan, membuat rambu-rambu yang mudah dibaca, menyediakan alat pengaman kerja, selalu melakukan pemeliharaan alat secara terus-menerus, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja pembahasan singkat tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan masuk di rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah proses mencari dan menyeleksi calon karyawan untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Rekrutmen didefinisikan sebagai aktivitas dan proses perencanaan sumber daya manusia dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang dilakukan dengan seksama untuk dipekerjakan pada suatu jabatan dalam organisasi. Tujuan rekrutmen yaitu agar perusahaan dapat memilih tenaga yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, baik berdasarkan beban kerja maupun kebutuhan supaya tujuan tersebut dapat dicapai dengan tepat. Baik, sekarang kita akan masuk di metode. Menurut Kasmir 2016 mengemukakan cara metode yang digunakan untuk minat pelamar yang datang melamar yaitu 1. Informasi, 2. Format lamaran, 3. Memilih media, 4. Menempel brosur, 5. Waktu yang diberikan jangan terlalu singkat. Sekarang kita masuk di seleksi. Seleksi merupakan bagian dari materi operasional manajemen sumber daya manusia yaitu pengadaan, sedangkan pengadaan itu sendiri terdiri dari perencanaan, perekrutan, seleksi, penerapan, dan produksi. Proses seleksi merupakan tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Proses tersebut dimulai ketika pelamar kerja dan diakhiri dengan keputusan penerimaan. Tujuan dari seleksi yaitu menjamin perusahaan
memilih karyawan yang tepat untuk jabatan atau pekerja. 2. Memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. 3. Mengevaluasi dalam memperkerjakan dan penetapan pelamar sesuai minat. 4. Memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. 5. Memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan seharusnya tidak diterima. Kriteria seleksi menurut Simatora 2004 pada umumnya dapat dirangkum dalam beberapa kategori, yaitu 1. Pendidikan, 2. Pengalaman kerja, 4. Kondisi fisik, 5. Kepribadian. Oke, sekarang kita akan masuk ke pelatihan dan pengembangan. Pelatihan yang dimaksudkan untuk menguasai berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu terinci dan rutin. Pelatihan merupakan proses pendidikan jangka pendek bagi karyawan operasional untuk memperoleh keterampilan operasional sistematis. Proses aktivitas pelatihan pernah dilaksanakan oleh suatu industri sehabis kerja terjalin penerima karyawan karena pelatihan diberikan pada karyawan dan industri yang bersangkutan dengan pelatihan adalah yang diberikan sehabis karyawan tersebut ditempatkan atau ditugaskan cocok dengan tiap-tiap bidangnya. Pengembangan SDM dapat dipahami sebagai pentiapan individu, pegawai untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi. Pengembangan biasanya berhubungan dengan peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk menunaikan pekerjaan yang lebih baik. Pengembangan SDM yang membawa misi difokuskan pada peningkatan ketahanan dan kompetensi setiap individu yang terlibat dalam proses pembangunan. Hambatan dan tantangan dalam pelatihan pengembangan. 1. Selalu menggunakan trainer atau pelatih yang sama. 2. Program pelatihan yang sulit dimengerti. 3. Program pelatihan yang saja tidak cukup. 4. Program pelatihan yang dilakukan tidak optimal untuk belajar. 5. Program pelatihan tidak sesuai kebutuhan. Selanjutnya masuk ke materi yang ketujuh, yaitu penilaian kinerja. Pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah seperangkat interaksi formal yang terstruktur antara bawahan dan atasan. Biasanya dalam bentuk wawancara periodik di mana kinerja karyawan ditinjau dan dibahas dengan penekanan pada identifikasi kelemahan dan kekuatan serta sebagai peluang untuk perbaikan kinerja dan pengembangan keterampilan. Selanjutnya, kriteria dalam melakukan penilaian kinerja. Terdapat 3 kriteria dalam melakukan penilaian kinerja individu, yaitu yang pertama tugas individu, yang kedua perilaku individu, yang ketiga ciri individu. Selanjutnya, tujuan penilaian kinerja. Tujuan penilaian kinerja adalah meningkatkan kinerja karyawan dengan membentuk mereka agar menyadari dan menggunakan seluruh potensi mereka dalam mewujudkan tujuan organisasi. Memberikan informasi kepada karyawan dan pemimpin sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan. Selanjutnya, permasalahan dalam penilaian kinerja. Masalah yang berkaitan dalam penilaian kinerja adalah yang pertama, kurangnya objektivitas. Yang kedua, bias halo error. Terjadi bila penilai mempersepsikan satu faktor sebagai kriteria yang paling penting dan memberikan penilaian umum baik atau buruk berdasarkan faktor tunggal ini. Yang ketiga, terlalu longgar atau terlalu ketat. Penilaian terlalu longgar cenderung memberi nilai tinggi kepada yang tidak berhak. Penilaian terlalu ketat biasanya terjadi bila manajer tidak mempunyai definisi atau batasan yang akurat tentang berbagai faktor penilaian. Yang keempat, kecenderungan memberikan nilai tengah. Terjadi bila pekerja diberi nilai rata-rata secara tidak tepat dan tengah-tengah skala penilaian. Yang kelima, bias perilaku terbaru.
Penilai cenderung lebih banyak menilai kinerja yang tampak menjelang atau pada saat proses penilaian dilakukan. Yang keenam, bias pribadi. Penilai yang melakukan penilaian bisa saja memiliki bias yang berkaitan dengan karakteristik pribadi pekerja seperti suku, agama, gender, atau usia. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang pertama itu motivasi, yang kedua kepuasan kerja, yang ketiga tingkat stres, yang keempat kondisi pekerjaan, yang kelima sistem kompensasi, dan yang keenam desain pekerja. Kesimpulan, penilaian kinerja adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijakan selanjutnya. Penilaian perilaku meliputi penilaian kesetiaan, kejujuran, kepemimpinan, kerjasama, loyalitas, dedikasi, dan partisipasi karyawan. Penilaian perilaku ini sulit karena tidak ada standar fisiknya, sedangkan untuk menilai hasil kerja relatif lebih mudah karena ada standar fisik yang dapat dipakai sebagai tolak ukurnya, seperti meter, liter, dan kilogram. Aspek penting dari satu sistem penilaian kerja adalah memiliki standar yang jelas. Sasaran utama dari adanya standar tersebut ialah teridentifikasinya unsur-unsur vital suatu pekerjaan. Standar itulah yang merupakan tolak ukur seseorang melakukan pekerjaan. Sekian pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.